Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Mutia Rahmasari dari kelas B dengan NIM O1A1200071. Akan menjelaskan materi mengenai biokimia farmasi dengan judul metabolisme karbohidrat dengan dosen pengampu Ibu Prima Endang Susilowati MSI. Yang pertama yaitu definisi dari glikolisis. Glikolisis merupakan suatu lintas pusat universal dari katabolisme glukosa yang tidak hanya di dalam hewan dan tumbuhan tetapi juga di dalam banyak mikroorganisme. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, yaitu senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. NADH atau yang biasa dikenal nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Sementara itu, ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa yang berenergi tinggi pula. Selanjutnya yaitu pengertian dari glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen ini adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama halnya dengan amilum dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu pengertian dari glikogenolisis. Jadi glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen menjadi monomer glukosa yang terjadi melalui jalan yang berbeda tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Yang terakhir yaitu pengertian dari gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang, selain dari glikogenolisis. Proses glikoneogeneolisis dapat terjadi apabila sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia, maka proses pemecahan protein akan terjadi. Materi selanjutnya yaitu siklus glikolisis. Nah, secara umum, secara garis besar, siklus glikolisis ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Dan secara spesifik, siklus glikolisis ini terbagi menjadi 10 tahapan, di mana 5 tahapan termasuk dalam tahap penggunaan energi dan 5 tahapan lagi termasuk dalam tahap pelepasan energi. Yang pertama yaitu tahap penggunaan energi, dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Seperti yang tertera pada gambar, mula-mula penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase akan membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat yang terbentuk ini akan diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Setelah terbentuk fruktosa 6-fosfat, enzim fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat sehingga menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Selanjutnya, setelah terbentuk fruktosa 1,6 bisfosfat, enzim aldolase akan membagi molekul gula yakni fruktosa 1,6 bisfosfat tersebut menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Yang terakhir, setelah terbentuk 2 molekul gula yang berbeda yaitu gliseraldehid fosfat, kemudian masing-masing dari molekul tersebut akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya.
Nah, tahapan selanjutnya dari siklus glikolisis ialah tahapan pelepasan energi yang dimulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Seperti yang tertera pada gambar, pada nomor 6, enzim triosa fosfat dehidrogenase akan mengkatalis pemindahan elektron dan ion H+ dari substrat gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Kemudian, glikolisis selanjutnya akan menghasilkan ATP di mana gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Jadi, pada proses yang ke-8 ini, setelah terbentuk 3 fosfogliserat, gugus fosfat akan dipindahkan oleh enzim fosfogliseromutase menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian tahap yang ke-9 yaitu 2 fosfogliserat yang telah dihasilkan akan melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfenol pirufat kinase oleh enzim enolase. Nah, tahapan yang terakhir, setelah pirufat kinase terbentuk, maka pirufat kinase tersebut akan mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Materi selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilasi oksidatif, yang dimana asam pirufat itu akan diproses memasuki siklus Krebs. Namun, sebelum memasuki siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Kemudian, setelah masuk ke tahap tersebut, baru akan masuk ke tahap siklus Krebs. Siklus Krebs atau biasa juga disebut dengan siklus asam nitrat merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi dalam bahan bakar jaringan. Residu asetil berbentuk asetil koenzim A, yaitu senyawa ester dari koenzim A, yang dimana koenzim A tersebut mengandung vitamin asam pantotenat. Fungsi utama dari siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat ini adalah bekerja sama sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Pada hakikatnya, siklus ini terdiri atas kombinasi molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat. Siklus ini pun merupakan bagian integral dari proses menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Berikut merupakan gambar dari proses siklus Krebs. Seperti yang tertera pada gambar, siklus Krebs itu merupakan reaksi terus-menerus dan dilakukan secara berulang. Siklusnya sebagai berikut. Tahapan pertama adalah proses pembentukan sitrat, di mana dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Kemudian tahapan kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses tahapan pertama akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap ketiga setelah isositrat terjadi, maka terjadilah proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali, di mana isositrat yang terbentuk dari tahapan kedua tadi akan dioksidasi menjadi oksalosuksinal yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini kemudian akan menghasilkan alpha ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu dengan NADH. Tahap berikutnya yaitu alpha ketoglutarat yang terbentuk akan diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alpha ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi.
Setelah suksinil koenzim A terbentuk, kemudian akan diubah menjadi suksinat. Di mana pada proses pengubahan ini tidak hanya enzim yang berperan dalam proses pengubahannya, tetapi dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Nah, setelah suksinat terbentuk, suksinat kemudian akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Setelah fumarat terbentuk, tahap selanjutnya adalah proses hidrasi, di mana pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C rangkap 2 sehingga menghasilkan produk berupa malat. Nah, proses yang terakhir, malat yang telah dihasilkan kemudian akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat yang dihasilkan kemudian akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada proses ini juga akan terjadi proses yang menghasilkan NADH. Materi selanjutnya yaitu sistem transport elektron. Sistem transport elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron yang terdiri dari NAD+, FAD+, koenzim Q, dan sitokrom. Sistem transport elektron ini memiliki fungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH2 dan FADH2 guna menghasilkan ATP. Pada fase ini, sistem rantai transport elektron menerima 10 NADH, 2 FADH2, dan 6 O2 yang kemudian memproduksi 6 molekul air H2O dan 34 energi ATP. Energi ATP dalam sistem transfer elektron terbentuk melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan dengan oksidasi 1 mol NADH atau NADPH bisa digunakan untuk membentuk 3 mol ATP. Sedangkan energi yang diproduksi dengan oksidasi 1 mol FADH2 dapat menghasilkan 2 ATP. Nah, atom-atom hidrogen yang dilepaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD+ dan FAD+ menjadi NADH dan FADH2. Nah, pada saat masuk ke rantai transport elektron, molekul-molekul tersebut akan mengalami rangkaian reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk memproduksi ATP dan H2O. Berikut merupakan proses dari transport elektron, di mana mula-mula NADH akan membebaskan elektron kepada kompleks protein 1. Proses ini kemudian membebaskan energi yang menimbulkan dipompanya H+ dari matriks mitokondria mengarah ke ruang antar membran. NADH yang sudah kehilangan elektron ini akan berubah menjadi NAD+. Elektron kemudian akan dilanjutkan kepada ubikuinon, lalu elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan menimbulkan dipompanya H+ keluar mengarah ruang antarmembran. Elektron yang dilanjutkan pada kompleks protein 3 kemudian akan dilanjutkan kepada sitokrom C. Elektron akan dilanjutkan kembali kepada kompleks protein 4, di mana hal ini akan membuat ion H+ dipompa kembali keluar mengarah ruang antarmembran. Nah, elektron lalu diterima dengan molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung dari proses tadi, transfer elektron dari berbagai protein tadi menimbulkan dipompanya 3 atom H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase ini akan memicu enzim tersebut untuk membangun ATP secara bersamaan. Sebab
terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Nah, proses pembentukan ATP ini oleh enzim ATP sintase disebut dengan kemiosmosis. Penjelasan dari tahapan transport elektron tadi untuk penjelasan transport elektron dari molekul NADH, sedangkan transport elektron dari molekul FADH ialah FADH2 akan mentransfer elektronnya bukan kepada kompleks protein 1 melainkan kepada kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 ini tidak menimbulkan dipompanya H+ keluar mengarah ruang antar membran. Selanjutnya, setelah dari kompleks protein 2, elektron yang ditangkap akan dibawa ke ubiquinon dan proses selanjutnya sama seperti proses pada NADH tadi. Jadi, pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 ini hanya terjadi 2 kali pemompahan ion H+ keluar mengarah ke ruang antar membran. Oleh karena itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Materi selanjutnya yaitu hubungan karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat, lemak atau lipid, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak maupun protein. Nah, titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat, lemak, dan protein ini akan bertemu di metabolisme untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Nah, hasil dari katabolisme lemak, katabolisme karbohidrat, dan katabolisme protein ini dapat bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon maupun komponen hemoglobin maupun komponen sel yang lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Berbeda halnya dengan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat yang banyak mengandung oksigen. Namun, lebih sedikit hidrogen terikat merupakan senyawa yang lebih teroksidasi. Materi selanjutnya yaitu glikolisis aerobik. Glikolisis aerobik atau respirasi aerob dapat diartikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di 2 tempat, yaitu di sitoplasma, tempat berlangsungnya glikolisis, dan di mitokondria, yaitu tempat berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, setelah glikolisis aerob atau respirasi aerob, ada juga glikolisis anaerob. Nah, glikolisis anaerob ini ialah transformasi glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas tersedia. Glikolisis anaerobik hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, yang menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerobik. Sistem glikolisis anaerobik atau asam laktat dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal. Proses ini mengisi ulang dengan sangat cepat selama periode ini dan menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa atau sekitar 5% dari energi potensial glukosa 38 molekul ATP. Kecepatan ATP diproduksi sekitar 100 kali lipat dari fosforilasi oksidatif. Glikolisis anaerobik dianggap sebagai alat utama produksi energi pada organisme awal sebelum oksigen berada pada konsentrasi tinggi di atmosfer dan dengan demikian akan mewakili bentuk produksi energi yang lebih kuno dalam sel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.